وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita diberi kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah memasuki pembahasan tentang salatul istisqa, tata cara pelaksanaan salatul istisqa sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa beristisqa bisa dilakukan dengan 3 cara. Dengan cara salat, dengan tata caranya dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan cara berdoa, masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah tabaraka wa taala siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah kita sebutkan pula pada pertemuan sebelumnya bahwa diriwayatkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam pada saat beliau keluar hendak meminta hujan, melihat ada semut yang juga turut berdoa sambil mengangkat kaki-kakinya, mengarahkannya ke atas, menunjukkan bahwa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Sulaiman mengatakan, irji'u faqad suqitum bi da'wati ghairikum. Kembalilah kalian, sungguh kalian diberi air hujan dengan doa selain kalian.
Namun riwayat ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama, dan terdapat penyakit-penyakit hadis yang menyebabkan lemahnya riwayat ini, yang nanti akan kita jelaskan insyaallah taala pada saat kita membahas hadis tersebut. Atau dengan cara yang ketiga, yaitu meminta kepada al-khatib pada hari Jumat, dan itu pun akan kita bahas nanti insyaallah taala ketika kita membaca hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk melaksanakan salatul istisqa dalam keadaan beliau memakai pakaian yang lusuh, merendah diri, penuh kekhusyuan. Naam, lalu kemudian beliau melaksanakan salat 2 rakaat, dan disebutkan oleh Ibnu Abbas kama yusallil Id, seperti beliau mengerjakan salatul Id. Dan telah kita sebutkan beberapa faedah dan hukum seputar hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Oleh karenanya pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab salat al-istisqa. Berkata Al-Hafidz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Aisyah ummul mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam quhutal matar, bahwa manusia mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang quhutal matar. Quhut, yang dimaksud quhut yaitu tertahannya air hujan sekian lama. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan sehingga mereka mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita mendapatkan faedah bahwa sebab adanya istisqa, sebab meminta hujan adalah quhutul matar. Quhut al-matar, tertahannya air hujan atau kemarau yang berkepanjangan, kekeringan yang menimpa satu masyarakat. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini disyariatkan melaksanakan salatul istisqa. Bukan sebab yang lainnya. Ya. Kalau misalnya ada seseorang yang berdoa atau beristisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kemudian dia tidak berangkat untuk melaksanakan salatul jamaah. Benar nggak itu istisqa-nya itu?
Ya Allah, turunkanlah hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, supaya dapat uzur untuk tidak mengerjakan salatul jamaah. Maka ini tidak disyariatkan demikian. Ini bukan sababul istisqa. Atau misalnya dia berdoa meminta hujan, istisqa, agar kemudian ya memudaratkan fulan atau memudaratkan seseorang. Maka ini bukan sebab-sebab yang disyariatkan. Jadi al-istisqa sebabnya adalah quhut al-matar, disebabkan karena tertahannya air hujan dalam waktu yang lama. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan menyampaikan keluhan kepada seseorang yang memungkinkan bagi orang tersebut memberi solusi. Di sini kaum muslimin mereka mengadukan perihal tidak turunnya hujan dalam kurun waktu yang lama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bolehnya mengeluh, ya, kepada seorang yang orang ini memungkinkan bagi dia untuk memberi solusi. Dalam hal ini mereka mengadukan perkara quhutul matar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidaklah bertentangan dengan sikap tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menafikan tawakal dan tidak bertentangan dengan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, namun berusaha untuk mencari sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i. Oleh karena itu, tawakal tidak bertentangan dengan akhdul asbab, mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan. Seorang dalam keadaan sakit lalu dia minum obat tidak bertentangan dengan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikian seterusnya. Maka kaum muslimin mengadukan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal quhutul matar, tertahannya air hujan. Fa'amara bimimbarin fawudi'a lahu bil musallah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan mimbar untuk diletakkan di musalla. Di musalla, yakni di lapangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hadis ini disebutkan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mimbar diletakkan di musalla, di tanah lapang. Ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa pada salatul istisqa dianjurkan untuk mengeluarkan mimbar. Yang zahir yang dimaksud di sini adalah mimbar masjid. Namun ini dikritik oleh sebagian para ulama. Dan sebelum itu, ya, perlu kita mengetahui bahwa dalam sebahagian lafaz-lafaz yang terdapat di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini memang menjadi perselisihan. Meskipun secara umum hadis ini adalah hadis hasan, bahkan di sini Al-Hafidz rahimahullah taala beliau mengatakan wa isnaduhu jayyid, sanadnya bagus.
Hadis ini hadis hasan. Nah, akan tetapi pada sebahagian lafaznya itu masih dipertentangkan dan diperselisihkan oleh para ulama. Termasuk diantaranya penyebutan dikeluarkannya mimbar ini. Karena dikeluarkan mimbar untuk melaksanakan sholat di lapangan itu tidak lazim dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya pada sholatul Id, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengeluarkan mimbar. Yang mengeluarkan mimbar itu adalah Marwan bin Hasan. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mengeluarkan mimbar lalu diletakkan di lapangan untuk melaksanakan sholatul Id. Nah, yang menjadi problem ketika disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini dalam peristiwa sholatul istisqa, disebutkan bahwa Nabi memerintahkan mimbar untuk diletakkan di musalla, di tanah lapang. Dan ini tidak lazim. Oleh karena itu para ulama mempertanyakan lafaz ini. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim mengatakan in sahha wa illa fa fil qalbi minhu syai'. Kalau memang ini riwayat yang benar, ya, sebab di dalam hati ada sesuatu yang masih menjadi pertanyaan tentang penyebutan mimbar ini, sehingga yang nampak bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah taala meragukan tentang keabsahan penyebutan mimbar yang dikeluarkan ke lapangan. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lainnya dari perbuatan para sahabat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan tentang salatnya Abdullah bin Yazid Al-Ansari, dan ketika itu yang keluar bersama beliau Al-Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau disebutkan di situ, faqama lahum ala rijlaihi ala ghairi mimbar. Faqama lahum ala rijlaihi. Maka Abdullah bin Yazid Al-Ansari pun berdiri di atas kedua kakinya, bukan di atas mimbar. Dan itu dihadiri oleh sekian banyak para sahabat, di antaranya Al-Bara bin Azib, Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalaulah mengeluarkan mimbar itu termasuk di antara amalan yang sunnah, tentu mereka tidak akan meninggalkannya. Ya. Dan ketika mereka meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi, tentu para sahabat akan mengingkari, kenapa kamu tidak mengeluarkan mimbar? Toh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan mimbar. Nah, ketika di sana dengan kehadiran para sahabat dan Abdullah bin Yazid Al-Ansari berkhutbah tanpa mimbar, dan para sahabat tidak ada yang mengingkari, menunjukkan bahwa bukan yang lazim mengeluarkan mimbar di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke lapangan. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, al-istisqa. Ini dalam kondisi sholat untuk meminta hujan. Sementara sholat untuk meminta hujan yang dianjurkan adalah bersikap tawadhu, merendah diri. Nah, sedangkan mengeluarkan mimbar itu seakan-akan bertentangan dengan sikap rendah dirinya seseorang. Seakan-akan ada sifat tarafu', ya, sehingga tidak sepantasnya mengeluarkan mimbar ketika itu.
Ada sebagian para ulama berusaha untuk mentakwil bahwa yang dimaksud mimbar di sini adalah tempat yang tinggi, bukan mimbar yang ada di dalam masjid dikeluarkan. Namun yang dimaksud adalah tempat yang tinggi seperti mimbar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhasil butuh penelitian lebih lanjut untuk menetapkan apakah disyariatkan mengeluarkan mimbar pada saat melaksanakan sholat istisqa. Yang jelas dari kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan mimbar ke lapangan itu bukanlah sesuatu hal yang lazim dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi, lalu kemudian beliau pun menjanjikan kaum muslimin satu hari untuk mereka keluar pada hari itu. Jadi Nabi SAW telah menjanjikan mereka untuk menetapkan ada satu hari di mana mereka akan berkumpul keluar menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat al-istisqa. Dari sini menunjukkan bolehnya bagi imam mengumumkan, menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin, insyaallah ta'ala pada hari fulan, pada tanggal fulan, pada jam fulan kita akan melaksanakan sholatul istisqa di tanah lapang demikian dan demikian. Itu boleh menyampaikan kepada kaum muslimin. Atau misalnya dari pihak pemerintah menganjurkan kepada kaum muslimin agar mereka menetapkan suatu hari di mana mereka melaksanakan sholat al-istisqa pada hari tersebut. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kaum muslimin untuk mereka keluar. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan sholat al-istisqa itu dikerjakan di luar. Yakhrujuna fi, mereka keluar, ya, ini di tanah lapang untuk melaksanakan sholat al-istisqa. Fakharaja, maka setelah tiba waktu yang telah ditetapkan, keluarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hina bada hajibus syamsi, ketika mulai tampak hajibus syamsi. Hajib, yang dimaksud hajib itu adalah apa yang pertama kali nampak dari matahari itu, menunjukkan di awal pagi hari ketika baru saja matahari itu terbit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar bersiap-siap untuk melaksanakan sholatul istisqa. Ini menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatul istisqa seperti beliau melaksanakan sholatul Id, termasuk diantaranya dalam hal waktunya, pagi hari, di waktu duha, seperti pelaksanaan sholatul Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ketika nampak awal bulatan matahari. Faqa'ada 'alal mimbar, lalu kemudian beliau duduk di atas mimbar. Kembali pada permasalahan sebelumnya yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah mimbar. Fakabbara wa hamidallaha, lalu beliau pun bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa dianjurkan sebelum memuji Allah pada saat berkhutbah adalah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kemudian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan seterusnya. Namun lafaz ini pun diperselisihkan.
Sebab riwayat-riwayat yang lain seperti dalam riwayat Ibnu Hibban itu tidak disebutkan lafaz takbir, hanya disebutkan fahamidallaha wa asna alaih. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam riwayat At-Tabarani, At-Tahawi disebutkan dengan lafaz fahamidallah, bahwa beliau memuji Allah dan tidak disebutkan lafaz takbir. Dan itu sejalan dengan apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau jika memulai khutbah yang masyhur, yang ma'ruf, beliau selalu memulai dengan hamdalah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Atau yang lainnya kadang-kadang disebutkan fahamidallah wa asma alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masyhur dari kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengawali khutbah beliau dengan hamdalah, bukan dengan takbir. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, innakum syakautum jadba diyarikum wa qad amarakumullahu an tad'uuhu. Sesungguhnya kalian mengeluhkan tentang jadbu diyarikum, tentang kemarau yang menimpa daerah-daerah kalian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum ayyastajiba lakum, dan menjanjikan kalian untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kalian. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang zahir ini adalah khutbah. Ini adalah khutbah. Oleh karena itu para ulama mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa yang disyariatkan mendahulukan khutbah daripada sholat. Karena di sini yang nampak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu salat. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Al-Laits Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, menyelisihi pendapat jumhur. Adapun jumhurul ulama mereka mengatakan yang dianjurkan, yang disunnahkan adalah salat dulu kemudian khutbah. Ya. Adapun dalil dari jumhur ulama, dalil yang global. Hadis Ibn Abbas sebelumnya, ketika disebutkan oleh Ibn Abbas, "Tsumma shalla raka'atain kama yusalli al-'id." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat seperti beliau melaksanakan salatul Id. Nah, salatul Id duluan mana? Salat dulu apa khutbah dulu? Hah? Salat dulu kemudian khutbah. Meskipun dalam hadis Ibn Abbas itu tidak dirinci, hanya disebutkan dengan lafaz kama yusalli al-'id, sebagaimana beliau melaksanakan salatul Id. Nah, ini jadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa yang disyariatkan salat dulu, setelah salat baru setelah itu khutbah.
Dan di sana ada hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, kharaja Nabiullah yastasqi fa shalla bina rak'atain bila adhan wal iqamah. Bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk meminta hujan, lalu beliau salat memimpin kami 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqamah. Thumma khatabana wa da'a Allah azza wa jalla. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami dan sambil beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi. Namun riwayat ini yang lahir sanadnya lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama An-Nu'man bin Rashid, dan ini perawi yang lemah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan An-Nu'man bin Rashid muttaribul hadis, riwayatnya goncang. Nah, Ibnu Khuzaimah mengatakan fil qalbi min An-Nu'man bin Rashid syai' fa inna fi hadithihi 'an az-Zuhri takhlitan katsira. Dalam hati dari riwayat Nu'man bin Rashid ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, karena riwayat Nu'man bin Rashid dari Az-Zuhri banyak terjadi kekeliruan. Dan kebetulan hadis Abu Hurairah ini termasuk di antara riwayat Nu'man bin Rashid meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri. Sehingga hadis ini yang dijadikan dalil oleh jumhurul ulama pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, sehingga yang nampak di sini adalah pendapat Al-Laits bin Sa'ad. Karena di sini dalam hadis Aisyah disebutkan secara rinci, khutbah dulu kemudian sholat. Ada sebagian para ulama mengatakan, ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan khutbah, tapi ini doa dulu, doa kemudian sholat kemudian khutbah. Nah, jadi pendapat ini memisahkan antara doa dengan khutbah. Jadi doa dulu, sholat dulu, kemudian khutbah. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan dua-duanya boleh. Mau khutbah dulu, mau sholat dulu, silahkan. Nah, meskipun wallahu ta'ala alam yang nampak bahwa pendapat Al-Laits bin Sa'ad memiliki sisi kekuatan dalam hal ini. Karena yang zahir di sini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Setelah berkhutbah, kemudian di akhir khutbah beliau mengakhiri dengan doa. Setelah itu beliau salat. Ini yang nampak dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun riwayat yang lain ada yang lemah, ada yang global. Seperti hadis Ibnu Abbas itu umum sekali. Sebagaimana Rasulullah salatul Id mengerjakan salatul Id. Ini lafaz yang sangat umum. Sementara dalam hadis Aisyah ini disebutkan secara rinci bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkhutbah di hadapan para sahabat dan beliau mengatakan, innakum syakautum jadda diyarikum, sesungguhnya kalian mengeluhkan tentang kemarau yang menimpa negeri kalian, wa qad amarakumullahu an tad'u, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ud'uni astajib lakum, aku akan mengabulkan permohonan kalian. Wa wa'adakum ayyastajib lakum, dan Allah telah menjanjikan untuk mengabulkan permohonan kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab bahwa aku itu dekat. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki.
Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau yang maha kaya dan kami ini adalah hamba-hamba yang miskin, yang fakir. Anzil alaina al-ghaitha. Turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Dan jadikanlah apa yang engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan. Ya, jadi jadikan apa yang engkau turunkan dari air hujan itu menguatkan tubuh kami karena kami meminumnya, melepaskan dahaga kami, wa balaghan ilahin, dan sebagai bekal ilahin yang menyampaikan kami kepada zaman yang panjang. Maksudnya persediaan air dalam waktu yang lama. Ini yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma rafa'a yadayhi. Setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi setelah itu berdoa. Ya. Setelah itu beliau berdoa. Nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa pada saat beliau berdoa, beliau berbalik menghadap kiblat. Jadi pada awalnya ketika beliau berkhutbah, beliau mengucapkan kalimat-kalimatnya innakum syakautum jadba diyarikum dan seterusnya, beliau menghadap kaum muslimin. Setelah selesai beliau berkhutbah, beliau berbalik lalu beliau menghadap ke kiblat. Thumma rafa'a yadayhi, lalu beliau mengangkat kedua tangannya. Falam yazal hatta ru'iya bayadu ibtaihi. Maka terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Saking tingginya beliau mengangkat. Ya. Nah, jadi beliau apabila beliau mengangkat kedua tangannya untuk istisqa, meminta hujan, tidak seperti keadaan yang lain pada saat beliau mengangkat kedua tangan. Nah, dalam istisqa beliau mengangkat tangan itu betul-betul beliau menunjukkan kesungguhan beliau sampai kelihatan mengangkat tangan itu terbalik gitu, seakan-akan punggungnya di atas, saking tingginya beliau mengangkat kedua tangannya. Ya. Nah, asalnya berdoa kan gini ya, telapak tangan ke atas. Karena kesungguhan beliau untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu terangkat sampai kelihatan. Justru yang ke atas itu apanya? Punggung telapak tangan. Nah, ini nanti akan kita sebutkan pada beberapa riwayat yang berikutnya. Maka senantiasa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Thumma hawwala ila an-nasi dhahrahu. Ya, nah ini disebutkan. Kemudian beliau memalingkan punggungnya kepada manusia, ini menghadap kiblat. Dalam bacaan lain disebutkan fatawajjaha ila al-qiblah, bahwa beliau mengarah atau menghadap ke kiblat. Ini pada saat berdoa. Beliau melakukannya pada saat berdoa. Wa qalaba ridaahu. Dan beliau membalik rida, membalik selendangnya. Nah, membalik selendang. Yang dimaksud rida itu yang di atas ya. Kalau seorang memakai pakaian selendang misalnya, atau yang semisalnya. Nah, ya, seorang pakai selendang ditaruh di atas, di kedua pundaknya. Nah, atau yang semisalnya. Nah, apa yang semisalnya? Misalnya pakai jaket, ya. Atau kalau dia menempuh
jas. Ya. Jas ini kalau di Yaman biasa ya, pakai jas. Nah, dibalik. Cara membaliknya gimana? Nah, ini berselisih para ulama. Sebagian para ulama mengatakan cara membaliknya yang kanan taruh di sebelah kiri, yang kiri taruh di sebelah kanan, yang di dalam taruh di luar. Ya. Jadi yang tadinya sebelah sini diputar. Ya. Yang tadi sebelah kiri ditaruh sebelah kanan. Yang kanan berarti sebelah kiri. Yang tadinya bagian dalam jadi bagian luar. Ya. Jadi kalau pakai jaket misalnya, yang tadinya jaketnya biasa, kalau dibalik berarti yang dalamnya keluar, yang di luar masuk ke dalam. Paham ya? Nah, dan ini yang sahih ya tentang cara membalik rida, selendang atau yang semisalnya. Nah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Malik, Al-Imam Ahmad, karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan cara membaliknya yang di bawah ke atas, yang atas bawah. Nah, ini kalau jaket sulit ini. Nah, dan di sana ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa yang sahih adalah pendapat Imam Malik, demikian pula Imam Ahmad. Sebenarnya nanti akan disebutkan insyaallah taala. Ya. Sebab ada sebagian pendapat itu mengatakan tidak dianjurkan untuk membalik. Yang sahih bahwa dalam hadis ini menunjukkan dianjurkannya membalik. Apa tujuannya? Apa hikmah membalik selendang itu? Nah, kata para ulama, hikmahnya adalah tafaul, karena berharap, optimis, agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala segera merubah kondisi yang tadinya kemarau menjadi hujan, seperti dirubahnya ya kondisi selendang yang tadi dipakai sebelah kiri kemudian dirubah ke sebelah kanan, sehingga berharap agar kemudian Allah segera merubah kondisi alam yang tadinya kemarau menjadi diturunkannya hujan. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa dibaliknya hikmahnya adalah agar kemudian mereka yang melakukan perbuatan kemaksiatan, yang mungkin dengan kemaksiatan itu menyebabkan terhalanginya turunnya hujan ke negeri mereka, maka mereka meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah membalik selendang ini khusus untuk imam saja, atau semua yang hadir disunnahkan, dianjurkan? Ini juga terjadi perselisihan. Ada sebagian mengatakan itu khusus untuk imam saja. Namun yang sahih dalam hal ini seluruhnya, imam dan makmum. Sebab disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, disebutkan wa hawwalan nasu ridah ma'ahu, bahwa kaum muslimin mereka turut membalik selendang mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Lalu kalau misalnya ada yang sholat wanita, apakah juga disyariatkan untuk membalik selendang, ya, atau membalik pakaiannya? Nah, kata para ulama secara zahir bahwa hadis ini sifatnya umum untuk laki-laki dan wanita. Tapi kalau misalnya di tempat yang terbuka, yang dikhawatirkan akan menyingkap aurat, apalagi di tanah lapang, ya, maka wanita tentu tidak dianjurkan demikian. Oleh karena itu berkata sebagian fuqaha al-Malikiyah tidak dianjurkan, tidak disukai. Namun Asy-Syaukani rahimahullah taala, dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwa wanita pun dianjurkan selama bukan di tempat terbuka dan tidak dikhawatirkan tersingkapnya aurat. Nah, sehingga asal hukumnya sama secara umum untuk laki-laki dan wanita. Namun kalau dikhawatirkan di tempat terbuka atau dikhawatirkan tersingkapnya aurat, maka kaum wanita tidak melakukannya. Wa huwa rafi'un yadayhi, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Tsumma aqbala 'ala an-nasi wa nazal. Kemudian setelah itu beliau menghadap kembali kepada kaum muslimin, kepada manusia, dan turun, yakni turun dari mimbar. Fa shalla raka'atain, lalu beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa khutbah dulu kemudian salat. فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan awan. Jadi yang tadinya cerah, tidak ada tanda-tanda hujan, tiba-tiba ada awan. Lalu kemudian petir yang disusul dengan guntur. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Subhanallah. Ini berkah dari doa Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang sebagian mengerjakan sholatul istisqa belum tentu diturunkan dalam waktu yang cepat, belum tentu. Mungkin masih ada pencegah-pencegahnya yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan hujannya. Nah, seperti ketika kemarin, ya, pada musim haji itu, imam menganjurkan untuk mengerjakan sholatul istisqa dan telah dikerjakan sholatul istisqa, dan subhanallah hujan juga belum juga turun dalam waktu yang cukup lama sampai kita pulang haji dalam kondisi hujan juga belum turun. Nah, walhasil ini berkah dari doa Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka hendak mengeluhkan tentang permasalahan kemarau, tidak turunnya hujan, mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, semoga Allah menurunkan kepada kami hujan. Sebab mereka mengetahui doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan doa selain beliau dalam hal berkah, dalam hal demikian cepatnya dikabulkan. Seperti dalam riwayat ini, rawahu Abu Dawud wa qala gharibun, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beliau berkata gharib. Ya, penyebutan gharib ini seringkali diistilahkan untuk riwayat yang masih dipermasalahkan, ya, disebabkan karena mungkin ada letak kelemahannya. Namun di sini Al-Hafiz mengatakan hadis ini sanadnya jayyid, bahkan sebagian para ulama mensahihkan. Ya, Ibn Hibban mensahihkan hadis ini, Al-Hakim, Al-Mustakan. Namun yang sahih hadis ini hadis hasan, karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Khalid bin Nizar dan Al-Qasim bin Mabrur, dan kedua perawi ini perawi yang dihasankan hadisnya, saduq. Lalu berkata Al-Hafiz rahimahullah ta'ala, wa qissatu at-tahwil fi sahih min hadis Abdullah bin Zaid, dan kisah merubah posisi selendang itu disebutkan dalam As-Sahih. Nah,
dalam Sahihul Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid, dan disebutkan di situ dalam riwayat tersebut, fatawajjaha ilal qiblati yad'u, maka beliau pun menghadap kiblat berdoa, menunjukkan bahwa berdoa dianjurkan menghadap kiblat. Thumma shalla raka'atain, kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat, jahara fihima bil qiraah, di mana beliau mengeraskan, menjaharkan bacaannya. Jadi menunjukkan bahwa salatul istisqa tata caranya seperti pelaksanaan salatul Id, suara dikeraskan. Demikian pula dikuatkan oleh Hanabilah, Syafi'iyah bahwa takbir pun sama seperti takbiratul Id. Ada takbir tambahannya. Rakaat pertama 7 takbir, dan rakaat yang kedua 5 takbir, seperti dalam pelaksanaan salat al-Id. Nah, dan disebutkan pula dalam hadis Abdullah bin Zaid tersebut, wa hawwala ridaahu faja'ala itafahu al-ayman ala atiqihi al-aysar wa ja'ala itafahu al-aysar ala atiqihi al-ayman thumma da'a Allah. Ini dalam riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Beliau memutar posisi selendangnya, beliau jadikan sebelah kanan jadi sebelah kiri, di pundak beliau sebelah kiri, dan menjadikan yang sebelah kiri di pundak beliau sebelah kanan. Lalu setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disebutkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, cara merubah selendang yang kiri kanan, kanan kiri, ya. Nah, bukan bawah atas, atas ke bawah, seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Wa al-Daraqutni min mursal Abi Ja'far al-Baqir, dan dalam riwayat ad-Daraqutni dari mursal Abu Ja'far al-Baqir. Abu Ja'far al-Baqir ini ayahnya Ja'far bin Muhammad as-Sadiq. Al-Baqir ini adalah Muhammad bin Ali. Terputus antara Abu Ja'far al-Baqir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama menyebutkan hikmah, bahwa di antara hikmah adanya perubahan selendang tersebut seperti yang kita sebutkan, tafaulan, berharap agar terjadi perubahan kondisi yang tadinya kemarau, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dengan hujan yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, dan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.